Dalam saudara, khotbah singkat kali ini adalah memiliki kewargaan sorga. Tentunya tidak mudah apa yang kita lihat dan kita dengar saat-saat ini dan kita rasakan bukan sesuatu yang nyaman, mudah. Begitu banyak kejadian-kejadian membuat hati kita gentar. Tetapi saya kembali bertanya kepada Allah Bapa dan mendapatkan jawabannya melalui firman-Nya. Karena saya selalu mencoba mencari jawaban daripada Allah melalui firman-Nya. Dan apa yang saya dapatkan dan saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwasanya di dalam Filipi 3 ayat 20 firman Tuhan menjawab, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow, ternyata sebagai orang Kristen warga kita adalah warga kerajaan sorga. Kita masih di dunia sementara, tetapi status kita adalah warga sorga. Sudah ada kediaman yang Tuhan siapkan di sana sampai keabadian. Dan di dunia ini kita melakukan menjalankannya seturut dengan kehendak-Nya, dengan cara dan waktunya. Bapak-Saudara sekalian, di sini adalah kerajaan sorga. Sorga adalah kerajaan tidak tergoyahkan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak-Saudara sekalian, warga kerajaan, warga kita warga sorga, kerajaan tidak tergoyahkan. Dunia mau boleh apa saja, kita tidak tergoyahkan. Karena pemimpin kita, raja kita adalah Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Tidak perlu takut dan khawatir. Memahami konsep menjadi warga sorga, kita perlu memahami bahwa menjadi warga sorga melihat proses yang terjadi dalam diri Paulus. Ini seringkali kita tidak sadar, tapi kita perlu diingatkan bagaimana sih menjadi warga sorga, kenapa kita menjadi warga sorga, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi dalam diri kita, di mana tadinya Paulus itu berlawanan dengan kekristenan, tapi pada akhir hidupnya dirinya mati untuk Kristus. Dengan memahami konsep tersebut, Bapak-Ibu sekalian, kita diingatkan lagi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bagaimana peran diri Allah, peran kita, apa yang harus kita lakukan sebagai warga sorga sehingga kita akan mampu menjadi kokoh bertahan dalam keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Kita harus belajar memahami diri kita. Rasul Paulus yang tadinya bernama Saulus yang selalu membunuh orang Kristen, di dalam Filipi 3:12 dikatakan gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita menjadi orang Kristen, memang sejak awal Tuhan sudah mengenal kita, tapi kita terpisah karena dosa. Hanya saja, kita kan jadi Kristen. Loh, Allah yang memilih kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang meraup kita, membawa kita kembali kepadanya. Jadi diri kita ini menjadi Kristen itu karena Allah yang inginkan. Dan kita tahu begitu hebat kasihnya karena Allah itu kasih. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Makin jelas hidup kita ini karena kasih karunia, dipilih. Bapak-Ibu sekalian, jangan sombong jadi orang Kristen untuk harus kita memilih agama, bukan. Karena kita dipilih dan sebagainya, karena kita dipilih harusnya kita rendah hati dan melihat bahwa semua ini hanya hal yang diberikan oleh Tuhan dan cukup mahal melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan kita sendiri tidak bisa mengupayakannya. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warga sorga harus memahami diri kita adalah warga yang diangkat oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menjadi warga sorga, anak-anak Allah, orang yang dibenarkan, maka hidupnya mengalami perubahan. Rasul Paulus dalam Filipi 3:13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hidup kita sebagai warga sorga mampu menjalani dunia ini ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, tidak lagi dalam kehidupan yang lama, melupakan yang lama, melupakan cara yang lama, berpikir yang lama, gaya yang lama, tapi kehidupan dalam kehidupan yang baru sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan.
Warga sorga mampu menjalani kehidupan ini tidak goyah karena dia bersandar hanya kepada Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi warga sorga mampu menghadapi dunia ini karena kita bersandar kepada Tuhan. Itu adalah sikap daripada ciptaan yang baru. Hanya datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan apa kata orang, apa yang kita lihat di dunia ini, tapi kita bersandar kepada orang benar hidup karena iman. Iman kepada Tuhan karena firman Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu menjadi bagian dari hidup. Ketika saya mengalami masalah, oh ya, saya dipanggil oleh Allah. Saya harus berubah, saya tidak lagi mengandalkan diri saya, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Memang tidak mudah, harus belajar hari demi hari. Saya seorang pendeta, saya seorang pengusaha. Kehidupan usaha saya tidak selancar seperti halnya seorang yang dikatakan pendeta. Justru mengalami banyak tantangan. Tapi tantangan itulah Tuhan izinkan terjadi. Dalam tantangan itulah Tuhan sedang mengasah diri saya sehingga ketika saya berkhotbah, ketika saya bersaksi depan banyak orang, kehidupan yang sesungguhnya bersama Tuhan di dalam perubahan, itulah yang saya sampaikan sebagai contoh, ciri warga kerajaan sorga. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Dalam Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak-Ibu sekalian, sebagai warga sorga, kehidupan kita yang penuh tantangan ini, kita akhirnya punya tujuan, terfokus. Tujuan ini artinya kita mempunyai fokus. Fokus hanya kepada Bapa, hanya kepada kehendaknya, hanya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Semuanya terbungkus kepada kehidupan yang diubahkan, ya. Jadi apapun keadaannya, tujuan saya jelas, kekuatan saya jelas berasal dari mana, motivasi hidup saya jelas, ada tujuan jelas Bapak-Ibu sekalian. Karena kita di dunia bukan mencari kekayaan, kita di dunia menyampaikan kabar baik agar sebanyak orang bisa kembali kepada Bapa melalui jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, materi yang Anda punya bukan tujuan hidup. Bisa hilang. Kemarin saya mendapatkan satu berita di WhatsApp oleh teman saya, pemilik 11 gedung di Turki. Kaya luar biasa. Akibat gempa sebentar, 11 hilang. Dan sekarang dia minta belas kasihan orang lain, memberikan dia makan. Tujuan hidup kita bukan itu. Mengabarkan kabar baik. Kalian. Setelah itu, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita sanggup melakukan semuanya itu atas dasar Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tegas, kuat, berjalan sesuai dengan percaya kita kepada Tuhan. Dan dalam penutup kita bisa katakan bahwasanya karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4:6. Dia adalah Bapa. Kita warga kerajaan surga bisa memanggil dia Bapa, Bapakku, Bapa kita, Bapa yang kita kasihi, Bapa yang dimuliakan, Bapa yang ditinggikan. Allah itu Bapa kita, tidak jauh, dia dekat. Kita menjadi bait Allah, baitnya Bapa. Dan di dalam Filipi 4 ayat 3, deklarasikan iman kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu adalah warga kerajaan sorga. Tidak keok, tidak kalah. Walaupun keadaan sulit, tegar, tidak takut ancaman. Maju terus, mampu menanggung segala perkara. Hal itu menguatkan diri saya ketika saya mengalami masalah di dalam usaha saya. Sebagai pendeta, saya mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan, memberikan tuntunan dalam firman-Nya. Tapi saya berharap membagikan firman Tuhan ini kita bagi untuk kita semua. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan pemahaman, Roh Kudus yang menjalankan semua itu dalam diri kita. Bagi kita adalah membuka diri kita. Bapak-Ibu sekalian, inilah deklarasi iman yang menjadi dasar kita. Deklarasi kita wartakan kepada siapapun di dunia ini. Bahkan lebih dari itu, biarlah kuasa Allah membangkitkan juga kerinduan bagi banyak orang untuk berpijak kepada fondasi yang kokoh. Kita memiliki, yang kita miliki dalam Yesus, dalam segala hal yang dapat kita lakukan. Tuhan Yesus
memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.